Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anike Opera, NIM 22043075, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketenagakerjaan. A. Perlindungan pekerja. 1. Pengertian perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja atau Arbeidsbescherming atau dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggrisnya adalah employee protection, adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. B. Macam-macam perlindungan kerja. Macam-macam perlindungan kerja ada 3. 1. Perlindungan ekonomis. 2. Perlindungan sosial. 3. Perlindungan teknis. C. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ada 3. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. D. Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. 1. Pengertian PHI. PHI merupakan peradilan khusus yang berada di pengadilan negeri. Peradilan khusus ini hanya menangani perkara khusus, yaitu perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. A. Jenis penyelesaiannya. Jenis penyelesaiannya ada 4. 1. Perselisihan hak. 2. Perselisihan kepentingan. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh. B. Pihak-pihak yang bersedia. Pihak yang bersedia di dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. C. Prosedur penyelesaian. 1. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. A. Penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutus 1. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak. 2. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 3. Alat bukti penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung, pelaksanaan acara persidangan menggunakan hukum acara perdata, oleh karenanya dalam pembuktian tentu menggunakan tata cara hukum perdata. 4. Putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. 5. Sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Undang-Undang PPHI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsoliator, dan arbiter yang telah lalai, terbukti melakukan tindak pidana, kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lainnya. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. D. Organisasi pekerja atau buruh. 1. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh atau keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja atau buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan kerja atau buruh dan menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. 2. Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. 1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. 2. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh yang membentuk,
atau tidak membentuk serikat pekerja atau buruh dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta, dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Strategi pemasaran. 1. Adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. 2. Demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan. 3. Menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Masalah ketenagakerjaan. 1. Pengangguran. 2. Masalah produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia. 3. Masalah kepastian hukum dan penegakan hukum bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industri. Baiklah, sekian presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.